Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran, kitab suci umat Islam, menceritakan kisah Bani Israel. Kisah ini diwarnai dengan nikmat dan ketidakpatuhan. Allah memberi mereka banyak berkah, tetapi mereka berulang kali menyimpang dari jalannya. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, dan sungguh, telah kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan itu agama. Kemudian mereka berselisih setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka sendiri. Al-Jathiyah 45:11. Pola ketidakpatuhan dan pembangkangan ini, yang berakar dari zaman dahulu, masih bergema hingga saat ini. Esai ini akan membahas aspek historis dan modern dari ketidakpatuhan dan pembangkangan Bani Israel. Kita akan memeriksa penyimpangan mereka dari ajaran Tuhan setelah era Nabi Sulaiman. Kita akan mempelajari tindakan mereka selama zaman Nabi Musa, termasuk penyembahan berhala dan penolakan mereka untuk memasuki tanah suci Palestina, hingga Allah mengharamkan tanah suci Palestina bagi Bani Israel. Ayat 21 surat Al-Maidah juga berisi perintah agar Bani Israel memasuki Yerusalem, Palestina. Tetapi perintah ini termasuk jenis perintah pilihan. Karena dalam sejarahnya Bani Israel menolak menjalankan perintah ini, maka tanah Yerusalem bukan lagi milik mereka. Sebagai informasi, kaidah perintah pilihan atau iradah tasyri'iyah ini mengandung dua makna. Pertama, jika dipatuhi akan mendapat imbalan, dalam hal ini bumi Yerusalem. Kedua, apabila tidak taat akan mendapat sanksi, dalam hal ini tanah ini menjadi haram dan terlarang. Terakhir, kita akan menarik kesejajaran dengan konflik Israel-Palestina modern, menyoroti peristiwa terkini dan konteks historisnya. Kisah Bani Israel adalah kisah yang mengandung pelajaran, sebuah pengingat bahwa bahkan mereka yang dipilih oleh Tuhan pun tidak kebal terhadap godaan ketidakpatuhan dan pembangkangan. Ini adalah kisah yang berbicara tentang kondisi manusia, tentang kapasitas kita untuk kebaikan dan kejahatan. Dengan memahami kesalahan masa lalu, kita dapat berharap untuk menciptakan masa depan yang lebih adil dan damai. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, yang memerintah dengan bijaksana dan adil, Bani Israel memasuki masa kemunduran. Mereka secara bertahap meninggalkan ajaran para nabi mereka dan menyerah pada daya pikat penyembahan berhala. Salah satu contoh paling mengerikan dari pelanggaran mereka adalah penyembahan anak lembu emas. Seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, dan kami menyeberangkan Bani Israel ke seberang lautan, lalu mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala-berhala mereka. Mereka diberi kelebihan kecerdasan akal, tapi mereka bodoh secara spiritual. Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatkanlah untuk kami sebuah Tuhanlah, sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan." Ini bukti kebodohan spiritual Bani Israel. Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui apa yang kamu katakan." Kejadian ini, tindakan pembangkangan yang terang-terangan terhadap perintah Allah, mengungkapkan kedalaman kesesatan dan kebodohan spiritualitas mereka. Ketidakpatuhan Bani Israel tidak terbatas pada penyembahan berhala. Mereka terlibat dalam berbagai bentuk korupsi dan amoralitas. Dari sisi ini, Bani Israel juga memiliki moralitas yang rendah dan emosionalitas yang rendah pula. Mereka mengabaikan hak-hak orang miskin dan tertindas. Mereka tidak berpikir begitu tersiksanya tertidur, sebagaimana tertindasnya mereka oleh firman. Hal ini bodohnya spiritualitas, moralitas dan emosionalitas mereka. Moralitas mereka ketika dan memelas. Ketika merasa kuat, menindas, merampas dan membunuh dengan keji. Mereka melanggar perjanjian mereka dan menentang para nabi mereka. Al-Quran menggambarkan keadaan mereka dengan mengatakan, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir, mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. 2:22. Pelanggaran mereka adalah pengkhianatan terhadap perjanjian yang telah mereka buat dengan Tuhan
dan penolakan terhadap bimbingan yang telah Dia berikan oleh para nabi. Oleh karena pada masa ini mereka sangat mudah berjanji dan mengingkari janjinya sesuai keinginan mereka. Ketika mereka merasa terdesak, mereka buat perjanjian. Ketika merasa kuat, mereka menyerang. Watak pengkhianatan, kecurangan, dan pembangkangan diwajibkan mereka secara turun-temurun. Akibat dari ketidakpatuhan Bani Israel datang dengan cepat dan berat. Pada masa Nabi Musa, setelah mereka keluar dari Mesir, mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk memasuki Tanah Suci. Namun, mereka menolak karena takut kepada penduduk negeri itu. Tindakan pembangkangan ini, yang berakar pada rasa takut dan kurangnya iman, mengakibatkan hukuman yang berat, yaitu diharamkannya Al-Quds bagi mereka. Dan mereka terlantar dan berkelana di bumi dengan status bangsa yang tidak punya tanah air. Al-Quran menceritakan, "Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan menjadikan kamu orang-orang merdeka, dan memberikan kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut pada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang rugi.' Mereka berkata, 'Hai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya.' Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Akan tetapi mereka tetap membangkang, bahkan mengatakan, mereka berkata, 'Hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman.' Tuhan memutuskan bahwa mereka akan mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Satu generasi hilang karena ketidakpatuhan mereka. Hukuman ini bukan hanya hukuman fisik, tetapi juga hukuman spiritual. Mereka kehilangan berkah dari tanah suci selama-lamanya, dan dipaksa untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka hidup tanpa tanah air. 40 tahun pengembaraan berfungsi sebagai periode refleksi dan pertobatan bagi Bani Israel. Itu adalah waktu bagi mereka untuk menyucikan diri, untuk mendedikasikan kembali diri mereka pada perintah Tuhan, dan seluruh dari simkot tahun Frio Disebut. Bagian 4, Gema masa lalu, kaitan dengan masa kini. Catatan sejarah tentang ketidakpatuhan dan kejahatan Bani Israel memiliki relevansi yang mendalam dalam konteks modern, terutama ketika memeriksa konflik Israel-Palestina yang ketika merasa kuat dibantu negara adik kuasa, mereka memaksa, menjarah dan mengusir penduduk Palestina dengan dalil tanah suci yang dijanjikan, padahal janji Allah itu tidak berlaku lagi bagi mereka ketika mereka menolak memasukinya. Bahkan tanah suci yang dijanjikan itu, Al-Quds, haram bagi mereka. Meskipun penting untuk menghindari determinisme historis yang sederhana, kesejajaran tertentu perlu dipertimbangkan. Negara Israel modern yang didirikan pada tahun 1948 mengklaim hubungan historis dan religius dengan tanah tersebut. Padahal ketika mereka menolak memasukinya, maka pada saat yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala harapkan Al-Quds selamanya bagi mereka. Namun, tindakan pemerintah Israel, khususnya terhadap rakyat Palestina, menimbulkan kekhawatiran tentang keterputusan antara warisan yang mereka klaim dan perilaku mereka saat ini. Pendudukan wilayah Palestina yang sedang berlangsung, perluasan permukiman, dan penggusuran warga Palestina selaras dengan narasi sejarah tentang pelanggaran dan penindasan. Nasib rakyat Palestina yang menghadapi penggusuran, perampasan, dan kekerasan membangkitkan penderitaan mereka yang diperlakukan tidak adil sepanjang sejarah. Lebih lanjut, suara-suara perbedaan pendapat di Israel, individu dan kelompok yang menentang kebijakan pemerintah dan mengadvokasi keadilan dan perdamaian, mencerminkan tradisi kenabian dalam menyuarakan kebenaran kepada penguasa. Suara-suara ini, yang sering terpinggirkan dan dibungkam, mewakili secercah harapan, sebuah pengingat bahwa warisan Bani Israel tidak hanya ditentukan oleh ketidakpatuhan, tetapi juga oleh keberanian untuk menantang ketidakadilan.
Bagian 5, kesimpulan, memutus siklus ketidakpatuhan. Kisah Bani Israel, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran dan teks-teks agama lainnya, menawarkan pelajaran berharga bagi umat manusia. Ini menyoroti sifat siklus ketidakpatuhan, daya pikat kekuasaan, dan sifat menggoda dari harta duniawi. Ini menggarisbawahi pentingnya tetap setia pada prinsip-prinsip seseorang, bahkan dalam menghadapi kesulitan. Konflik Israel-Palestina, dengan akar sejarahnya yang kompleks dan tantangan kontemporer, berfungsi sebagai pengingat yang nyata tentang warisan ketidakpatuhan dan pembangkangan yang abadi. Namun, dalam narasi tragis ini terdapat potensi untuk perubahan. Dengan mengakui kesalahan masa lalu, terlibat dalam refleksi diri yang jujur, dan secara aktif mengejar keadilan dan perdamaian, baik Israel maupun Palestina dapat melepaskan diri dari siklus konflik dan menciptakan masa depan di mana kedua bangsa dapat hidup berdampingan dalam martabat dan keamanan. Karena rakyat Palestina sejak awal kedatangan Israel menyambutnya dengan baik. Tapi ketika Israel mendirikan negara sendiri dan melakukan penjarahan, pengukuran dan pengosongan wilayah Palestina dan membangun benteng dan perumahan mereka sendiri, saat itulah mulai komplikasi Palestina-Israel terjadi. Kisah Bani Israel bukan hanya catatan sejarah tetapi pesan abadi. Bahwa orang-orang Yahudi tidak akan pernah senang kepada Muslim sampai tak mengikuti pola hidup mereka. Dan kalau itu terjadi, lenyaplah pertolongan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Ini adalah ajakan untuk bertindak, mendesak kita untuk belajar dari kesalahan masa lalu dan berusaha menciptakan dunia di mana keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia berlaku. Ini adalah pengingat bahwa perdamaian kemakmuran sejati hanya dapat dicapai melalui dan komitmen yang teguh pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua.